Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Kali ini Mang Gayor akan memberikan alur cerita dari filmnya Bang Rhoma Irama, yaitu Berkelana Satu. Pastinya kalian udah pernah menonton film ini. Bohong aja deh kalau belum pernah. Ya, film ini mengisahkan tentang perjuangan seorang pemuda yang ingin menjadi seorang musisi. Tapi keinginannya tersebut ditentang habis-habisan oleh ayahnya sendiri. Dan dia pun diusir dari rumah dan luntang-lantung hidup di kota. Langsung aja kita eksekusi. Film berlatar tahun 1978 di kota Bandung. Terlihat Bung Rhoma muda sedang asik bermain gitar. Tiba-tiba keasikannya dihentikan oleh seorang pria bernama Subrata. Dia adalah ayahnya Rhoma, seorang pengusaha sukses yang menginginkan anaknya menjadi sarjana ekonomi agar bisa meneruskan perusahaan ayahnya nanti. Bagi Subrata, musik tidak bisa menjamin masa depan anaknya. Dia meminta Rhoma untuk berhenti bermain musik dan lebih serius kuliah agar bisa menjadi sarjana ekonomi. Tapi sifat ayahnya yang keras kepala itu justru membuat Rhoma semakin malas untuk kuliah. Bahkan sempat kepikiran buat kabur dari rumah. Menjual suara itu kau katakan baik? Hingga suatu malam, Rhoma yang lagi asik nyanyi sambil menghibur ibu dan adiknya yang bernama Santi ini tidak tahu kalau ayahnya di dalam sedang ruwet dengan urusan kerjaan yang dia bawa ke rumah. Tentu saja bagi Subrata yang tidak suka musik, suara itu sangat mengganggu konsentrasinya. Dengan penuh amarah, Subrata menghampiri Rhoma. Tanpa kata sambutan apalagi ngucapin salam, dia langsung merebut gitar itu kemudian menghancurkannya. Kau mau jadi setan di rumah ini? Dengan penuh emosi, Subrata terus memarahi Rhoma. Ibu dan adiknya yang coba melerai pun tidak dipedulikan. Gak punya perasaan. Rupanya Subrata udah kayak orang kesurupan. Emosinya benar-benar memuncak. Sambil teriak-teriak, dia mengusir Rhoma pergi dari rumahnya. Akhirnya Rhoma, si anak pengusaha sukses itu pun pergi. Dia luntang-lantung gak ada tujuan. Baju satu kering di badan. Tidur pun kadang di taman, kadang di emperan. Hingga suatu malam, Rhoma yang merasa lapar mampir di warung ramesnya Mbak Narti. Tak berapa lama datanglah sekelompok pengamen. Mereka coba menghibur para pemuda yang lagi pada nyekek botol. Tapi selesai nyanyi setengah album, salah seorang preman itu malah menghinanya. Tentu saja hal itu membuat Rhoma merasa kesal. Kemudian dia menegurnya. Mereka sungguh terlalu. Jangan. Kau harus bayar. Akhirnya Rhoma berhasil mengalahkan preman-preman itu. Saat berkenalan, Rhoma mengaku kalau dia bernama Budi. Datang dari Bandung, tidak ada tempat tinggal dan tidak ada tujuan. Nama saya Budi. Ya. Mari. Singkat cerita, akhirnya Rhoma tinggal bersama para pengamen itu. Hingga suatu malam saat mereka sudah siap berangkat konser alias ngamen, tiba-tiba penyakit batuk Dani, sang vokalis, kumat. Rhoma memaksa Dani untuk istirahat, tapi Dani menolak. Menurutnya kalau dia istirahat, siapa yang akan menyanyi? Aku akan coba menyanyi. Inilah kali pertama Rhoma mengamen dengan lagu andalanya. Sungguh terpaksa. Kebetulan sekali Rhoma ngamen di depannya Ani yang lagi makan malam bareng ibu dan bapaknya. Rupanya Ani sangat terhibur dengan suara Rhoma. Sampai-sampai dia ngasih tipnya gede banget mas bro. Buat apa banyak-banyak? Sesampainya di kontrakan, Dani sangat puas. Menurut kawan-kawannya, suara Budi cukup bagus. Pantas saja hasil ngamen malam itu lumayan banyak. Kemudian Rhoma memaksa Dani untuk pergi ke dokter. Dia khawatir penyakitnya makin bertambah parah. Pokoknya nanti sore kau harus ke dokter. Malam selanjutnya saat Rhoma dan kawan-kawan pulang ngamen, mereka terkejut melihat posisi Dani sudah tergeletak di lantai. Segera saja mereka membawa Dani ke rumah sakit. Menurut dokter, Dani harus segera dioperasi karena ada kelainan pada paru-paru dan jantungnya. Selesai menandatangani surat persetujuan, suster cantik menyodorkan biaya operasi sebesar 150.000 yang mungkin saat itu bukan nominal yang sedikit. Tentu saja ini bikin pusing kawan-kawannya. Dari mana mereka mendapatkan uang sebesar itu dalam waktu singkat? Kalian temani Dani. Malam ini juga aku akan ke Bandung. Dan doakan
supaya aku berhasil mendapatkan sejumlah uang itu. Tanpa pikir panjang, Roma kembali ke Bandung dan langsung menemui ayahnya untuk minta bantuan. Tapi bukannya dikasih, pria itu malah marah-marah. Roma terus memohon, tapi tetap saja pria keras kepala itu malah makin emosi. Aku tidak akan memberi. Film pun beralih pada Ani yang sedang sarapan. Karena kebetulan hari ini dia tidak sekolah, bapaknya minta tolong pada Ani untuk mencairkan sejumlah uang di bank dan mengambil surat-surat rumah di kantor notaris. Sementara itu, Roma yang masih kebingungan karena belum juga mendapatkan uang untuk biaya operasi Dani, tiba-tiba melihat gadis berbaju merah, kemudian dia mengikutinya. Yang baju merah jangan sampai lolos. Meledak. Entah apa yang ada di pikiran Roma, dan gadis yang diikutinya ternyata Ani yang baru saja mencairkan uang di bank. Hingga akhirnya di lokasi yang terlihat sepi, tiba-tiba saja. Singkat cerita, Roma berhasil lolos dari kejaran massa dan langsung menuju rumah sakit. Kemudian masuk ke toilet. Setelah memeriksa semua isi tas, dia hanya mengambil sebagian uang yang dibutuhkan. Kemudian bergegas menuju loket dan membayar semua biaya operasi Dani. Sesampainya di kontrakan, Roma atau Budi ini kebingungan dan merasa kasihan dengan si pemilik tas. Aku akan mengembalikannya. Keesokan paginya, Roma mulai mencari alamat rumah Ani. Sementara itu, Ani dan kedua orang tuanya masih sarapan bubur Cirebonnya Mang Junet. Hari itu kebetulan sekali ibunya Ani ada arisan dan si bapak mau ngantor. Jadi rumahnya auto sepi mas bro. Permisi. Silakan. Akhirnya Roma menemukan alamat yang dia cari. Tak berapa lama Ani pun keluar sambil terus menatap ke arah Roma. Beberapa saat kemudian Ani baru sadar kalau lelaki yang ada di hadapannya adalah orang yang menjamret tasnya. Ini tas Anda. Roma menjelaskan alasan dia melakukannya karena terpaksa untuk menolong kawannya yang sedang sakit dan dia hanya mengambil sebanyak yang dia butuhkan. Masih utuh di dalamnya. Roma meminta Ani untuk menghubungi polisi dan dia siap mempertanggungjawabkan perbuatannya. Tapi Ani menolak, dia minta Roma untuk ikut langsung bersamanya ke kantor polisi. Sesampainya di Polda Metro Jaya, Ani malah memutar balik mobilnya. Tentu saja membuat bingung Roma atau Budi ini. Sesampainya di sana, Roma melihat kawan-kawannya tertunduk sedih. Melihat Roma bersedih, membuat Ani bersimpati. Gadis itu malah menghiburnya dan merelakan semua uang yang sudah dia ambil. Terima kasih Ani. Ya. Saat pemakaman tidak disangka rupanya Ani juga datang untuk mengucapkan duka cita sekaligus menyampaikan pesan kalau ayahnya ingin bertemu Roma atau Budi ini. Insya Allah. Permisi. Ya. Mari. Keesokan harinya Roma kembali mendatangi Ani. Tapi kali ini dia datang sebagai tamu undangan dari kedua orang tua Ani. Ayahnya mengucapkan terima kasih karena Roma sudah mau mengembalikan surat-surat rumahnya. Ngamen. Saya senang sekali Pak. Terima kasih Pak. Bu. Selain itu, Roma juga dapat fasilitas tempat tinggal di kamar belakang yang kebetulan masih kosong. Rezeki nomplok anak soleh ini mah. Kamu memang beruntung. Keesokan harinya Roma sudah mulai bekerja mengantar jemput Ani, si anak majikan. Di perjalanan, Ani meminta agar Roma tidak memanggilnya dengan sebutan Nona. Ani. Malam harinya Ani mendatangi Roma yang baru aja kelar sholat. Dia memberikan sebuah gitar untuk menemani Roma saat kesepian. Begitu katanya. Kemudian Ani pulang dengan lari-lari manja. Roma yang udah lama nggak ngelus-ngelus gitar langsung aja menyanyikan sebuah lagu yang tidak asing lagi bagi para pecinta musik dangdut di tanah air. Kita sambut saja Bang Haji Rhoma Irama dengan lagunya berjudul Berkelana. Roma tidak menyadari kalau Ani ternyata sudah berada di belakangnya. Sepertinya gadis cantik itu terpesona dengan kemerduan suaranya Rhoma Budi Irama. Suaramu merdu sekali. Karena besok hari Minggu, Ani meminta Roma untuk mengantarnya piknik ke Danau Cipondoh, Tangerang. Ke danau. Kita kembali ke Bandung sebentar. Di rumahnya Roma tampak si ibu kecewa dengan sikap suaminya yang masih berlaku kasar pada Roma.
Rupanya Subrata juga menyesali sikapnya yang telah mengusir Roma dari kantornya. Ibunya menyarankan untuk mencarikan Roma calon istri dan segera menikahkannya. Benar juga pendapatmu. Singkat cerita, keesokan harinya mereka sudah sampai di rumah sahabatnya Pak Subrata, yang ternyata dia adalah bapaknya Ani. Setelah bicara ngalor ngidul, akhirnya Subrata menyampaikan maksud kedatangannya adalah melamar Ani untuk putra semata wayangnya yang bernama Roma. Kalau saya setuju saja. Sementara mereka asik ngobrol, kita tengok dulu Ani dan Roma atau si Budi ini yang lagi asik wisata gratis. Ngelihat ada perahu nganggur, Ani mengajak Roma untuk menaikinya. Tapi Roma menolak. Akhirnya Ani nekat naikin tuh perahu sendirian. Tiba-tiba si pemilik perahu datang. Dia berteriak kalau perahu yang ditumpangi Ani bocor. Mendengar teriakan Ani, Roma langsung berlari dan lompat ke danau. Akhirnya Roma berhasil menyelamatkan majikannya itu. Rasanya tidak mungkin mereka pulang dengan kondisi pakaian basah kuyup. Sambil nunggu pakaian kering, mereka pun ngobrol santai yang nyerempet-nyerempet ke arah percintaan, mas bro. Setelah pakaian mereka kering, akhirnya mereka pulang. Asli, ngelihat adegan ini, kok pikiran Mimin kemana-mana ya? Budi, yuk. Oh ya. Sementara itu ayah Roma yang kelamaan nungguin Ani datang akhirnya berpamitan pulang. Tawaran dari Pak Surya untuk menginap ditolak dengan alasan dia nggak bisa bobo kalau nggak meluk bantal Doraemon kesayangannya. Tak lama setelah Subrata dan keluarganya pergi, datanglah Ani dan Roma. Melihat Ani duduk di depan bersama Roma, dia ditegur ayahnya. Menurutnya tidak pantas seorang majikan duduk bersanding di pelaminan dengan Pak Sopir. Duduk bersanding di depan bareng Pak Sopir. Lain kali Bapak tidak mau lihat Ani duduk di samping supir. Hingga suatu malam Pak Surya dan istrinya memanggil anak wadon semata wayangnya itu. Mereka memberitahu kalau atasan ayahnya yang datang beberapa hari lalu bermaksud melamar Ani untuk dinikahkan dengan anak mereka. Pokoknya Ani belum mau memikirkan soal kawin. Kemudian pergi meninggalkan ayah dan ibunya yang masih kebingungan. Rupanya dia mendatangi Roma yang lagi asik ngopi sambil main gitar. Ani menjelaskan kalau ayah dan ibunya mau menjodohkan dirinya dengan anak atasan ayahnya yang ada di Bandung. Ayah bermaksud mengawinkan aku dengan seorang sarjana. Roma meminta Ani untuk menerima perjodohan itu dan meninggalkan dirinya yang hanya seorang supir. Ani! Tiba-tiba saja Pak Surya dan istrinya metungul dan langsung membentak Ani yang lagi asik pelukan sama Roma. Pak Surya menganggap Ani telah dipengaruhi oleh supirnya. Pantas saja dia menolak perjodohan itu. Karena emosi, Pak Surya mengusir Roma pergi. Dan film pun selesai. Tamat. Oke guys, terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, comment, subscribe.